Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Tretno Asih. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menyampaikan proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Upaya Peningkatan Keaktifan dan Pemahaman Siswa pada Pelajaran Matematika, Materi Perkalian dan Pembagian menggunakan media corong hitung kelas 2 di SD Negeri 2 Meranti. Berikut merupakan video yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Latar belakang permasalahan penelitian. Yang pertama ada sulitnya siswa dalam memahami pelajaran matematika, khususnya perkalian dan pembagian. Yang kedua ada kurangnya keaktifan siswa terhadap mata pelajaran matematika. Dan yang ketiga yaitu penggunaan media yang kurang tepat dalam penerapan Berikut materi merupakan pelajaran. video yang telah saya buat. Selamat Selanjutnya menyaksikan. ada identifikasi masalah. Yang pertama ada sulitnya siswa dalam menguasai materi pelajaran. Yang kedua ada kurangnya penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga ada penyampaian materi yang masih menggunakan metode ceramah. Karena kurangnya fasilitas dan sarana-prasarana yang biasanya ada di SD itu biasanya maka seorang guru itu hanya menyampaikannya saja, tidak menggunakan media pembelajaran ataupun alat yang lainnya. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Siswa itu sulit dalam memahami materi pembelajaran karena tidak adanya media pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah media corong berhitung itu dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 2 di SD Negeri 2 Meranti? Yang kedua ada, apakah media corong berhitung itu dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 2 di SD Negeri 2 Meranti? Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa dalam menggunakan media corong hitung, mengetahui peningkatan keaktifan dan pemahaman siswa. Selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama bagi siswa untuk meningkatkan keaktifan serta pemahaman siswa. Yang kedua ada guru, yaitu memperoleh pengalaman dan pembelajaran yang efektivitas dengan menggunakan media corong hitung. Yang ketiga, manfaat untuk sekolah, yaitu meningkatkan mutu kualitas guru dan siswa menjadi yang profesional. Ada kajian teori. Yang pertama ada keaktifan siswa. Menurut Aunur Rahman dalam Artianingsih tahun 2018 menyatakan keaktifan siswa dalam belajar merupakan persoalan penting dan mendasar yang harus dipahami dan dikembangkan setiap guru dalam proses pembelajaran. Sehingga keaktifan siswa perlu digali dari potensi-potensinya yang mereka aktualisasikan melalui aktivitasnya dengan mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Sardiman 2011, keaktifan belajar merupakan kegiatan fisik ataupun mental dalam berpikir dan berbuat dalam suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa keaktifan belajar siswa merupakan suatu proses pembelajaran yang membuat siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mereka itu tidak hanya menerima tentang apa yang diberikan saja oleh guru, namun juga ikut berpartisipasi, baik itu secara fisik maupun mental. Yang selanjutnya ada pemahaman konsep. Menurut Heruman, dalam Pratiwi Puji Lestari Alam tahun 2020, pemahaman konsep yaitu pembelajaran lanjutan dari pemahaman konsep yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep. Dari pengertian tersebut, pemahaman konsep sangatlah penting karena menerapkan konsep tersebut diperlukan pemahaman konsep yang benar. Jadi dapat disimpulkan yaitu pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan dalam melakukan prosedur secara luwes, akurat, efisien, dan tepat. Selanjutnya pengertian dari media corong hitung. Menurut Sundayana tahun 2014, kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau penyalur. Dengan demikian, maka dapat dikatakan media pembelajaran merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyaluran pesan.
Terus menurut Munadi pada tahun 2012 mengatakan bahwa media merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyampaikan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar yang efektif dan efisien. Tinjauan pustaka. Yang pertama, penelitian oleh Indri Mei Restanti pada tahun 2018 yang berjudul Upaya Peningkatan Kemampuan Mengalihkan Bilangan Cacah dengan menggunakan metode perkalian untuk siswa kelas 2 di SD Negeri Setia Asih 5 tahun 2017-2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar perkalian maupun melalui media corong perkalian yang dilaksanakan di SD Negeri Setia Asih 5. Persamaan antara peneliti di atas dengan peneliti ini yakni sama-sama menerapkan perkalian menggunakan media corong. Perbedaannya yaitu jika peneliti di atas meningkatkan kemampuan mengalihkan bilangan cacah, sedangkan penelitian ini meningkatkan keaktifan dan pemahaman perkalian dan pembagian. Selain itu juga lokasi sekolah yang digunakan peneliti di atas dan peneliti di ini itu sangat berbeda. Peneliti di atas di SD Negeri Setia Asih 05, sedangkan peneliti ini di SD Negeri 2 Meranti, Purworejo. Kerangka berpikir, yaitu yang pertama pembelajaran perkalian dan pembagian. Selanjutnya, kondisi awal keaktifan pemahaman perkalian dan pembagian yang masih sangat rendah. Selanjutnya ada penerapan media pembelajaran corong berhitung. Lalu kondisi akhirnya berharap keaktifan dan pemahaman perkalian pembagiannya itu meningkat. Rumusan hipotesis. Berdasarkan uraian yang sudah saya sampaikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu penerapan media corong yang tepat dapat meningkatkan keaktifan pemahaman perkalian dan pembagian di kelas 2 SD Negeri 2 Meranti. Kesimpulan dari proposal penelitian ini yang telah saya buat yaitu dari latar belakang permasalahan penelitian itu sulitnya siswa untuk memahami perkalian dan pembagian, diharapkan media pembelajaran corong hitung itu dapat memahami materi pembelajaran tersebut dengan lebih mudah dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya daftar pustaka, sumber atau yang telah saya buat ya. Yang pertama ada dari Ningsih Artia tahun 2018, pengaruh keaktifan siswa terhadap hasil belajar ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 2 Gunung Sahilan Riau, Jurnal Penelitian Akuntansi Universitas Islam Riau. Yang kedua ada Sardiman 2011, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta, penerbit Raja Wali. Terus Alam P 2020, model pembelajaran berbasis masalah dan pemahaman konsep matematika pada peserta didik kelas 10 MAN 1 Baraka N Rekang, Sulawesi Selatan. Jurnal Pendidikan Matematika STKIP Muhammadiyah N Rekang. Selanjutnya ada Rostina Sundayana tahun 2014 yang berjudul Media dan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika. Di Kota Bandung dan penerbit Alfabeta. Selanjutnya ada Munadi Y 2012, media pembelajaran diterbitkan di Jakarta oleh Gaung Persada Press Jakarta. Yang terakhir ada Restanti pada tahun 2019. Yaitu jurnal Upaya Peningkatan Kemampuan Mengalihkan Bilangan Cacah dengan menggunakan metode perkalian untuk siswa kelas 2 SD Negeri Setia Asih tahun 2017-2018 di Jakarta. Terima kasih.